Shalom Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan, sahabat PSR, berjumpa kembali kita dalam program Santapan Rohani pada saat hari ini. Kiranya cinta kasih Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Bapak Ibu, sahabat PSR, pernahkah saudara mendengar kisah seorang yang memiliki paku di dalam perutnya? Atau mungkin kawat dan benda-benda asing lainnya ditemukan di dalam perut manusia. Mungkin beberapa orang percaya bahwa hal itu dikarenakan ilmu sihir atau ilmu gelap. Tapi apakah seharusnya ilmu sihir itu nyata? Ataukah hanya sebatas kekuatan yang dijanjikan iblis untuk manusia? Mari kita kupas tuntas berdasarkan Alkitab. Asal mula sihir dalam asal mulanya dipakai untuk menyebutkan seni ahli nujum yang merupakan suatu suku Media dan sebuah kasta imamat Persia yang mempelajari astronomi dan astrologi, sehingga mereka dipandang sebagai penghubung kekuatan-kekuatan atas kodrati. Dalam arti pejoratif, sihir diartikan sebagai seni rahasia. Seorang penyihir yang memberikan kekuatan-kekuatan yang memangsa dan penuh rahasia kepada orang. Benda-benda atau ritus-ritus. Dalam kehidupan bangsa Israel, sihir sebenarnya bukan tidak dikenal. Yeremia 27 ayat 9 dan Yehezkel 13 ayat 18-20. Mika 5 ayat 11. Namun perbuatan sihir dilarang secara tegas dalam Ulangan 18 ayat 19-13. Bangsa Israel tahu perbedaan antara mujizat yang dilakukan oleh Allah maupun tukang sihir. Perbuatan seperti yang dilakukan oleh Musa dalam Kejadian 7 ayat 8, Kejadian 15 ayat 22, dalam Yosua 8 ayat 18. Baik yang dilakukan Elia dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 17. 2 Raja-Raja 2 ayat 19. Baik yang dilakukan oleh Nabi Elisa dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 18-44. Boleh jadi mirip dengan praktek-praktek sihir. Namun demikian perbuatan tadi dibelokkan arti dalam pengertian Yahwistis atas dasar pengaruh Helenis. Maka ditemukan ahli-ahli sihir Yahudi di zaman Perjanjian Baru yang tersebar di luas di seluruh wilayah Yunani dan Romawi. Kitab-kitab yang berkaitan dengan praktik sihir pun dibakar di Efesus. Kisah 19 ayat 8. Dalam Galatia 5 ayat 20, memasukkan sihir pada golongan pekerjaan daging. Sihir dalam Alkitab, menurut Alkitab, sihir merupakan usaha mempengaruhi orang dengan keadaan-keadaan daya supraalami atau ilmu gaib. Hal ini bisa disertai dengan ramalan. Sementara tukang sihir berusaha memaksa ilah atau suatu roh bekerja untuknya. Zaman Alkitab, hampir di seluruh negara-negara timur menganggap ilmu sihir sebagai kesenian orang Majus. Bagi suku bangsa yang belum beradab, kesenian ini merupakan agama mereka. Ilmu sihir terdapat di mana-mana, baik sihir hitam maupun sihir putih. Sihir hitam berusaha mendatangkan hal-hal yang buruk melalui upaya kutuk, jampi-jampi, menghancurkan patung seseorang yang dimusuhi, atau menghubungi roh-roh jahat. Sihir putih berusaha membatalkan,
membatalkan kutuk atau jampi-jampi, dan memakai kekuatan-kekuatan gaib untuk kebaikan diri sendiri atau orang lain. Dalam hal ini ada yang berpendapat bahwa ada perbedaan antara sihir hitam dan sihir putih. Sihir hitam menggunakan kekuatan makhluk jahat, sementara sihir putih digambarkan sebagai sihir yang baik, di mana penggunanya menggunakan unsur-unsur alam, ataupun sekedar hanya ingin melakukan kebaikan. Hal ini menjadi alasan sihir putih dianggap boleh digunakan. Namun pada kenyataannya, tidak ada perbedaan antara sihir putih dan sihir hitam. Alkitab tidak membeda-bedakan apakah sihir seharusnya digunakan untuk hal yang baik atau jahat. Semua jenis sihir tidak diizinkan Allah, karena dalam praktik sihir terdapat upaya memohon kepada sumber kekuatan atau kuasa lain selain daripada Tuhan. Beberapa praktik sihir dalam Alkitab. Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, menganggap segala bentuk sihir merupakan pelanggaran terhadap hukum Allah. Orang yang melakukannya akan dikutuk. Dalam Ulangan 18 ayat 10, Imamat 19 ayat 31, ayat 20, ayat 27, Kisah 113 ayat 8 dan sampai 10. Serta tidak dapat mewarisi kerajaan surga, tertulis dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Dalam perjanjian lama, para ahli sihir Firaun mencoba meniru keajaiban Tuhan melalui Musa dan Harun dengan menggunakan ilmu mantra. Para penyihir Firaun menggunakan ritual, mantra, sihir, kata-kata sakti, pemakaian guna-guna dan jimat untuk mencapai tujuan mereka. Keluaran 7 ayat 11 dan Keluaran 8 ayat 7. Namun kemampuan para sihir Firaun tidak mampu menandingi kekuatan Tuhan. Sementara itu rasul-rasul dalam perjanjian baru mengutuk Elimas, si tukang sihir, dengan menyebutnya sebagai anak iblis yang penuh dengan rupa-rupa atau tipu muslihat dan kejahatan, dan membelokkan jalan Tuhan yang lurus. Kisah 13 ayat 11, Kisah 13 ayat 10, Alkitab menggambarkan semua tukang sihir atau ahli mantra sebagai perbuatan yang negatif yang dikutuk oleh Allah. Hukuman atas pegiat sihir. Praktik sihir sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan bertahan sampai hari ini. Hanya saja bentuk dan praktiknya dikemas menjadi lebih modern. Motifnya pun tetap sama, yaitu untuk menipu pikiran dan membuat seseorang meragukan kuasa Allah. Hingga pada akhirnya manusia akan percaya kepada kekuatan atau kuasa sihir dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Iblis bisa berbuat demikian karena dia bisa berpura-pura menjadi malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat 14. Keinginan iblis sebenarnya ialah menjerat jiwa sebanyak-banyaknya. Firman Tuhan dengan jelas berkata, lawanlah iblis dan segala tipu dayanya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Saudara, hukuman atas praktik sihir sejak dahulu dan kini juga tetap sama. Siapapun yang terlibat dalam praktik sihir, ramalan, tenung, akan mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang, atau disebut dengan kematian kedua. Wahyu 21 ayat 8.
istilah sederhananya bahwa pengguna sihir akan berhadapan dengan maut. Praktek ilmu sihir bukan berasal dari Allah dan dilarang oleh Allah. Ulangan 18 ayat 9 sampai 13. Tuhan mengerti bentuk taktik iblis menggunakan sihir untuk menjerat jiwa manusia. Karena itulah Tuhan tidak mau kita binasa dan kehilangan keselamatan di dalam Kristus. Sebab ketika kita mengandalkan kuasa sihir, artinya kita meragukan kuasa Tuhan. Kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya pribadi yang berkuasa. Dialah adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi. Haleluya. Terpujilah Tuhan pada saat hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Amin.